Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang integral tak tentu dan penerapannya dalam ekonomi. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Anissa Wulan, Binti Maulidatul, Bulan Nurma, Nerissa Rahma, Novinisya, Nur Farida Laili, Ahmad Khairul Umam, Ananda Putri, Nafisatul, Zulaikha, Siti Lailatul, dan Retno Puspitasari. Adapun sebab yang akan kami bahas yaitu pengantar dan materi pertama yaitu pengantar integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal. Apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui, hubungan antara integral dari fungsi asal berupa f besar x dengan turunan berupa f kecil x ditunjukkan sebagai berikut, yaitu integral f kecil x terhadap x sama dengan f besar x plus k, di mana k merupakan seberangan konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumusan di atas, lambang lambang ini disebut dengan integral, dan f kecil x terhadap x merupakan diferensial dari f besar x. F kecil x sendirinya disebut dengan integran dan dx sendirian disebut dengan diferensial. F besar X merupakan integral partikular dan K merupakan konstanta penintegralan, dan F besar X plus K merupakan fungsi asli atau fungsi asal. Proses perintegralan disebut juga integrasi. Dalam diferensial, kita menentukan bahwa jika misalnya suatu fungsi asal dilambangkan dengan F besar X dan fungsi turunan dilambangkan dengan F kecil X, maka fungsi asal berupa F besar X sama dengan X kuadrat plus K, dan fungsi turunannya berupa F kecil X sama dengan df besar X per dx sama dengan 2X. Jika prosesnya dibalik, maka fungsi turunan F kecil X diintegralkan menjadi integral F kecil X terhadap X sama dengan F besar X plus K sama dengan X kuadrat plus K, di mana karena derivatif dari setiap konstanta adalah nol, maka dalam pengintegralan setiap fungsi turunan konstanta dilambangkan dengan huruf K. Artinya, nilai konstanta tersebut tidak dengan sendirinya bisa diisi dengan bilangan, seperti contoh di atas tadi dengan dilambangkan angka 5. Kecuali jika di dalam soal memang sudah ditentukan nilai konstantanya. Karena ketidaktentuan nilai konstanta itu, maka bentuk integral yang merupakan kebalikan dari diferensial dinamakan integral tak tentu. Untuk yang selanjutnya adalah kaidah penjumlahan. Untuk kaidah penjumlahan, bentuk umumnya ada integral fx ditambah atau dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx dx sama dengan fx ditambah atau dikurangi gx ditambah k. Jadi catanya diintegralkan masing-masing fungsi. Kemudian hasil integral tersebut dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi di sini terdapat fungsi f. F di sini kita selesaikan bentuk integralnya lebih dahulu. Kemudian fungsi G kita selesaikan bentuk integralnya. Lalu kemudian kita jumlahkan di sini dan hasilnya menjadi F besar ditambah GX. Lalu ditambah K. Lalu untuk contohnya terdapat integral 3e kuadrat ditambah 4x dx. Untuk penyelesaiannya, jadi soal ini merupakan integral penjumlahan dua buah fungsi, yakni fungsi 3e kuadrat dan fungsi 4x. Lalu eh, pertama yang kita lakukan adalah mengeluarkan konstantanya terlebih dahulu, di mana 3
3 integral X kuadrat dikali dx ditambah 4 integral dx, kemudian hasilnya 3 dikali 2 tambah 1 X kuadrat ditambah 1 ditambah C1 ditambah 4 1/2 X kuadrat ditambah C2 sama dengan 3 1/3 X pangkat 3 ditambah C1 ditambah 4 1/2 X pangkat 2 ditambah C2 sama dengan X pangkat 3 ditambah C1 ditambah 2 X pangkat 2 ditambah C2. Nah, karena C1 dan C2 sama-sama konstanta, maka sebab itu jika dijumlahkan akan menghasilkan konstanta juga. Maka dapat disederhanakan bentuknya menjadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah C, di mana C ini sama dengan C1 tambah C2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah pangkat. Kaidah pangkat dengan bentuk umum dan teknisnya sebagai berikut. Integral X pangkat N terhadap X sama dengan X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus K, di mana N tidak sama dengan min 1. Contoh, integral 3x kuadrat terhadap x. Penyelesaiannya di mana n sama dengan 2, maka 3x pangkat 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 plus k. Maka hasilnya x pangkat 3 plus k. Kemudian dari hasil integral ini diturunkan x pangkat 3 terhadap x, hasilnya 3x kuadrat. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kaidah substitusi. Kaidah substitusi sendiri digunakan untuk menyederhanakan fungsi yang akan diintegralkan dengan fungsi umum yaitu f atau fungsi dengan input u dikali du per dx terhadap x, yang mana dapat disederhanakan menjadi integral f u terhadap x, yang kemudian diintegralkan menjadi integral f besar u plus k, di mana nilai u ini sama dengan gx. Langsung saja ke contohnya, yaitu integral 6x dikali 3x kuadrat dikurang 10 terhadap x atau dx. Dimisalkan u-nya ini adalah 3x pangkat 2 dikurang 10. Di mana jika u ini diturunkan, diperoleh hasil 6x yang dapat disederhanakan menjadi dx sama dengan du per 6x. Kemudian diperoleh persamaan 6x dikali u dikali du per 6x. U ini diperoleh dari 3x pangkat 2 dikurang 10. Yang ini karena u kan dimisalkan 3x pangkat 2 dikurang 10. Kemudian du ini diperoleh dari dx, yang mana dx diketahui du per 6x. Kemudian menghasilkan integral u dikali du, yang mana jika u ini diturunkan menghasilkan u kuadrat per 2 plus k. U dimasukkan, nilai u dimasukkan menjadi 3x pangkat 2 dikurang 10 dikuadratkan, kemudian dibagi 2 plus k. Menghasilkan nilai 9x pangkat 4 dikurang 60x pangkat 2 plus 100 dibagi 2 plus k. Kemudian menghasilkan nilai 4,5x pangkat 4 dikurang 30x pangkat 2 plus 50 plus k, di mana 50 ini tidak memiliki variabel x sehingga dituliskan k saja, sehingga nilai akhirnya adalah 4,5x pangkat 4 dikurang 30x kuadrat plus k. Oke guys, jadi pada materi ini aku bakal bahas tentang penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Nah, yang pertama itu ada fungsi biaya. Oke, yang pertama ini ada pengertian dari fungsi biaya. Jadi, fungsi biaya itu sendiri merupakan biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh seorang produsen dalam mengoperasikan bisnisnya, yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian ada biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen untuk menghasilkan tiap unit produk
yang diperoleh atau output dari hasil bagi biaya total dengan produk yang diperoleh atau outputnya. Nah, kemudian yang ketiga ada produk marginal. Jadi pengertiannya adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi atau input. Nah, dari ketiga istilah tersebut, kita akan menyusunnya ke dalam fungsi matematik. Yang pertama ada fungsi biaya total atau total cost, yang disimbolkan dengan C sama dengan FT, di mana Q ini adalah jumlah barang. Nah, yang kedua ada biaya marginal atau marginal cost yang diperoleh dari turunan fungsi biaya atau biaya total terhadap Q. Atau bisa juga dituliskan dengan si aksen atau F aksen Q. Dengan Q ini adalah jumlah barang. Yang ketiga ada biaya rata-rata atau average cost yang diperoleh dari biaya total yang dibagi dengan jumlah barang. Mana ini? Ini ya, biaya total dibagi dengan Q atau jumlah barang. Nah, kemudian biaya total itu adalah integral dari biaya marginal. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan apabila yang diketahui adalah biaya marginalnya, maka kita dapat mencari biaya totalnya itu dengan mengintegralkan biaya marginalnya. Nah, ini sebentar. Cost atau C atau biaya total yang diperoleh sama dengan integral MC dQ. Cost sama dengan biaya total ini diperoleh dengan mengintegralkan biaya marginal terhadap Q. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pembahasan contoh dari penerapan fungsi integral terhadap ekonomi. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh soal dari fungsi biaya. Nah, di sini kita mempunyai dua contoh soal fungsi biaya. Jadi, yang pertama akan kita bahas dulu terkait dengan contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh soalnya adalah biaya marginal ditunjukkan dengan MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Nah, penyelesaiannya yaitu pertama kita cari dulu biaya totalnya atau TC, yaitu total cost. Nah, rumus dari TC ini adalah TC sama dengan integral MC terhadap Q atau integral MC dQ. Nah, jadi sama dengan integral 3Q pangkat 2 min 6Q plus 4 dQ. 3Q kuadrat min 6Q plus 4 didapat dari MC ini tadi. Nah, seperti itu. Hasilnya sama dengan Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 4Q plus K. Nah, Q pangkat 3 ini didapat dari integral 3Q pangkat 2. Nah, karena ini integral, jadinya pangkat dari 3Q pangkat 2 ini, pangkatnya adalah ditambah dengan 1. Jadi, 3Q pangkat 2 menjadi 3Q pangkat 3. Selanjutnya, 3Q pangkat 3 dibagi dengan 3. 3 ini untuk pembaginya ini didapat dari pangkat yang tadi telah berubah. Ditambah 1 tadi, jadinya kan 3 pangkatnya. Nah, pembagi di sini itu adalah pembagi yang didapat dari pangkatnya itu tadi. Jadi 3Q pangkat 3 dibagi dengan 3 sama dengan Q pangkat 3. Selanjutnya yaitu 3Q pangkat 2. Ini juga diperoleh dari integral dari 6Q ini. Nah, karena ini integral, jadi pangkatnya ditambah dengan 1. Jadinya yang mulanya 6Q menjadi 6Q pangkat 2. Setelah itu, 6Q pangkat 2 dibagi dengan 2. Nah, pembagi 2 ini didapat dari pangkat 2 yang ada di Q ini. Jadi, 6Q pangkat 2 dibagi dengan 2 menghasilkan 3Q pangkat 2. Selanjutnya, 4Q. 4Q juga didapat dari integral dari 4 ini tadi. Nah, karena ini kan integral 4 terhadap Q, terhadap DQ ini, jadi
4 yang semulanya tidak ada Q-nya di sini ditambahkan dengan Q, jadinya 4 Q. Sama dengan yang awal tadi. Ini tadi kan juga pangkatnya ditambah 1, yang 6 Q juga pangkatnya ditambah 1. Itu tadi didapat dari integral terhadap Q ini. Jadinya yang mulanya 4 ini tidak ada Q-nya, tidak mempunyai Q, jadi mempunyai Q. Seperti itu. Nah, untuk K ini merupakan rumus paten. K ini berarti konstanta. Seperti itu. Jadi TC ini setelah diintegralkan dengan MCDQ ini mendapatkan hasil yaitu Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 4 Q plus K. Seperti itu. Selanjutnya kita cari biaya rata-ratanya yang disimbolkan dengan AC atau average cost. Nah, di sini AC itu rumusnya adalah TC per Q. Mohon maaf, karena di sini hanya dituliskan C saja. Yang betul adalah TC per Q. Rumusnya seperti itu. Nah, di sini TC kita masukkan, yaitu Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 4 Q plus K. Didapat dari sini tadi, karena kita kan sudah mencari biaya total atau total cost ini tadi dimasukkan ke dalam bagian AC sini. Setelah itu dibagi dengan Q. Ini, Q-nya diperoleh dari Q yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan terkait dengan membahas konstantanya ini tadi ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya konstanta K adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka TC-nya adalah TC sama dengan Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 4 Q plus 4. Di sini sebenarnya sama saja dengan bagian yang sini. Ya, yang membedakan hanyalah 4 di sini berubah, mohon maaf, dari K di sini berubah menjadi 4. Dikarenakan di sini dikatakan bahwasanya konstanta K itu sebesar 4. Jadi K yang di sini berubah menjadi 4. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian AC. Nah, AC ini juga sama saja. Nah, dapat dilihat kan bahwasanya Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 4 Q plus K. Nah, di sini juga sama. Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 4 Q plus 4. Yang membedakan hanya bagian 4 ini tadi. Nah, baik. Selanjutnya kita membahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini dikatakan bahwasanya diketahui total cost atau TC ditunjukkan dengan persamaan TC sama dengan 2 per 3 Q pangkat 2 ditambah 2 Q pangkat 2 ditambah 20 Q ditambah K. Carilah biaya marginal atau marginal cost dari persamaan tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama diketahui TC sama dengan 2 per 3 Q pangkat 2 ditambah 2 Q pangkat 2 ditambah 20 Q ditambah K. Didapatnya dari sini. Karena tadi persamaan TC-nya yaitu yang ini ya. Selanjutnya ditanya MC. Jawabannya yaitu MC sama dengan turunan dari TC. Nah, karena di sini yang diketahui hanya TC saja, tidak diketahui turunannya, maka kita cari terlebih dahulu turunan dari TC. Nah, di sini caranya, yaitu TC sama dengan 2 per 3 Q pangkat 3 plus 2 Q pangkat 2 plus 20 Q plus K. Kita cari turunannya, turunan dari TC sama dengan 2 Q pangkat 2 ditambah 4 Q ditambah 20. Nah, 2 Q pangkat 2 ini didapat dari turunan ini, 2 per 3 Q pangkat 3. Karena ini adalah turunan, jadi nanti pangkatnya dikurang dengan 1, seperti itu. Nah, untuk koefisiennya kita hitung dulu terlebih dahulu. Nah, koefisien ini kok bisa jadi 2? Ini gimana gitu ya. Nah, ini kita hitung dulu. Dari pembilang 2 ini dikalikan dengan pangkatnya 3. Jadinya 6. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini dibagi dengan 3. Mendapatkan hasil 2. Seperti itu. Nah, untuk Q-nya ini kok jadi pangkat 2 yang semulanya pangkat 3 dikarenakan turunan, jadi pangkatnya dikurang 1. Jadinya yang mulanya Q pangkat 3 menjadi Q pangkat 2. Nah, untuk 4Q, 4Q juga sama, diperoleh dari turunan 2Q pangkat 2. Nah, untuk koefisiennya kita hitung dulu, yaitu 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Nah, Q-nya ini menjadi hanya pangkat 1 saja, dikarenakan turunan, jadi pangkatnya dikurang 1.
yang semula Ki pangkat 2 hanya menjadi Ki saja. Karena kan pangkat 1 tidak perlu dituliskan. Seperti itu. Selanjutnya, 20 Ki juga berubah menjadi 20 karena Ki-nya dikurang 1. Jadi Ki pangkat 1 dikurang 1 kan sudah tidak ada, pangkatnya jadi 0. Jadi kan kalau pangkat 0 itu kan tidak ada artinya. Jadi Ki-nya dihapuskan. Seperti itu. Terus K-nya juga tidak perlu dituliskan. Nah, karena di sini MC sama dengan turunan dari TC, jadi MC diperoleh 2Ki pangkat 2 plus 4Ki plus 20. Didapatnya dari turunan TC ini tadi yang telah kita hitung. Seperti itu. Langsung dimasukkan saja ke bagian MC sini. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasanya biaya marginal atau marginal cost dari persamaan ini adalah C sama dengan 2Ki pangkat 2 plus 4Ki plus 20. Yang selanjutnya adalah fungsi utilitas. Fungsi utilitas. Dalam ekonomi, utilitas merupakan jumlah dari tingkat kesenangan atau kepuasan yang dicapai setelah mengkonsumsi suatu produk, barang, atau jasa. Semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, maka semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Utilitas marginal merupakan utilitas tambahan yang diperoleh konsumen dengan satu unit tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total yang dilambangkan dengan U besar, F dalam kurung Q, dengan Q merupakan barang yang dikonsumsi oleh konsumen atau dapat dituliskan integral MU dQ. Yang selanjutnya adalah utilitas marginal dengan rumus MU sama dengan U absen, bisa juga dituliskan dengan DU per DG atau F absen dalam kurung Q, dengan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen, sehingga utilitas total merupakan integral dari utilitas marginal. Yang selanjutnya yaitu contoh fungsi utilitas. Kemudian diketahui seorang konsumen buah mangga memiliki utilitas marginal MU sama dengan 20Ki ditambah 18Ki pangkat 2 ditambah 30Ki pangkat 4. Tentukanlah persamaan utilitas total dari konsumen tersebut dan berapakah nilai utilitas total pada saat Ki sama dengan 2 dan K sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya diketahui MU sama dengan 20Ki ditambah 18Ki pangkat 2 ditambah 30Ki pangkat 4. Kemudian ditanya persamaan U dan nilai U saat Ki sama dengan 2. Kemudian jawabannya yaitu utilitas sama dengan integral MU dQ. Nah, suatu utilitas ini dibangun dari pengintegralan utilitas marginalnya terhadap Ki, di mana utilitas marginalnya adalah integral 20Ki ditambah 18Ki pangkat 2 ditambah 30Ki pangkat 4 dQ. Kemudian sama dengan 10Ki pangkat 2 ditambah 6Ki pangkat 3 ditambah 6Ki pangkat 5 ditambah K. Ini adalah suatu fungsi utilitas dengan K adalah suatu konstanta. Nah, kemudian sama dengan ini 10Ki pangkat 2 ditambah 6Ki pangkat 3 ditambah 6Ki pangkat 5 ditambah 0. Hasilnya 10Ki pangkat 2 ditambah 6Ki pangkat 3 plus 6Ki pangkat 5. Nah, kemudian bagaimana saat Ki 2 sama dengan U sama dengan 10Ki pangkat 2 ditambah 6Ki pangkat 3 ditambah 6Ki pangkat 5 sama dengan 10 dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 6 dalam kurung 2 pangkat 3 ditambah 6 dalam kurung 2 pangkat 5. Kemudian hasil dari ini adalah 40, hasil dari ini adalah 48, dan hasil ini adalah 192, maka memperoleh hasil 280. Nah, kemudian dari perhitungan yang di atas dapat diketahui bahwa fungsi utilitas total perusahaan tersebut adalah 10Ki pangkat 2 ditambah 6Ki ditambah 6Ki pangkat 5, dan nilai utilitas pada saat Ki sama dengan 2 adalah 280. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dalam integral tak tentu itu merupakan fungsi yang dicari dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal. Dalam bidang ekonomi, fungsi penerimaan itu dibagi menjadi 3. Ada fungsi penerimaan total atau TR, fungsi penerimaan marginal atau MR, dan fungsi penerimaan rata-rata atau AR. Fungsi penerimaan total merupakan integral dari penerimaan marginalnya. Sedangkan penerimaan marginal, yaitu kebalikannya, merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total.
Untuk selanjutnya, penerimaan rata-rata. Fungsi penerimaan rata-rata dalam integral tak tentu itu mengacu pada rata-rata dari penerimaan total dibagi dengan jumlah barang atau unit yang dihasilkan atau yang dijual. Baik, yang selanjutnya dari penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata, kita dapat menyusun ke formulasi matematik, yaitu dengan rumus yang pertama penerimaan total, yaitu dapat dituliskan dengan TR sama dengan FI, di mana FI yaitu jumlah barang yang terjual. Yang selanjutnya yaitu penerimaan marginal dapat dituliskan dengan MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DV sama dengan FI, di mana penerimaan marginal ini diperoleh dengan menurunkan penerimaan total terhadap HI. Yang selanjutnya yaitu penerimaan rata-rata. Dapat dituliskan dengan AR sama dengan TR per HI, di mana penerimaan rata-rata ini diperoleh dari penerimaan total dibagi dengan jumlah barang yang terjual. Jadi, penerimaan total adalah integral dari penerimaan marginal. Dan dapat dituliskan dengan TR sama dengan integral MR dikali DHI sama dengan integral FI dikali dengan DHI. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dengan MR sama dengan 16 min 4I. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, penerimaan total dapat dituliskan dengan TR sama dengan integral MR dikali DV, di mana MR-nya diketahui di soal yaitu 16 min 4I. Jadi, integral 16 min 4I dikali dengan DV. Diperoleh hasil 16I min 4I kuadrat dibagi dengan 2 plus K, di mana K adalah konstanta. Sehingga dapat disederhanakan menjadi 16I min 2I kuadrat plus K. Yang selanjutnya, penerimaan rata-ratanya dapat dituliskan dengan AR sama dengan TR dibagi dengan Hi, di mana TR-nya diperoleh dari hasil yaitu 16Hi min 2Hi kuadrat plus K dibagi dengan Hi. Jadi diperoleh hasil 16 min 2Hi plus K dibagi dengan Hi. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, di mana MR-nya atau penerimaan marginalnya yaitu sebesar 10 min 2I pangkat 2 min 3I. Maka TR-nya atau penerimaan rata-ratanya yaitu integral dari 10 min 2I pangkat 2 min 3I. Maka dapat disederhanakan menjadi 10I min 2I pangkat 3 per 2 min 3I pangkat 2 per 2 plus K, di mana K yaitu konstanta. Maka dapat disederhanakan lagi menjadi 10Ki min 0,67Ki pangkat 3 min 1,5Ki pangkat 2 plus K. Maka untuk penerimaan rata-ratanya atau AR sama dengan TR per Ki, di mana TR-nya yaitu 10Ki min 0,67Ki pangkat 2 min 1,5Ki pangkat 2 plus K per Ki. Maka diperoleh hasil yaitu 10 min 0,67Ki pangkat 2 min 1,5Ki plus K per Ki. Baik, untuk penerapan integral tak tentu dalam ekonomi yang terakhir adalah fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri merupakan fungsi yang berguna untuk menghubungkan jumlah atau kuantitas output dengan input yang dipergunakan dalam proses produksi. Fungsi dari produksi tersebut akan digunakan untuk menghitung berapa jumlah output yang dihasilkan berdasarkan proses produksi yang dilakukan. Nah, terdapat beberapa istilah yang dapat kita pahami dari fungsi produksi ini, yaitu yang pertama ada produk total atau yang disimbolkan dengan TP. Produk total merupakan besaran hasil produksi atau output yang diperoleh setelah memanfaatkan beberapa faktor produksi atau masukan atau faktor input. Lalu yang kedua ada produk marginal atau yang disimbolkan dengan MP. Produk marginal merupakan produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan ke faktor produksi. Lalu yang ketiga ada rata-rata produksi atau yang disimbolkan dengan AP, merupakan jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan atau input yang digunakan. Nah, rata-rata produksi ini juga dapat dipahami sebagai pembagian antara produk total dibagi dengan jumlah masukan atau input dari faktor produksi. Lalu, dari ketiga istilah itu dapat didapatkan rumus matematika, yaitu yang pertama ada fungsi produksi atau produk total yang dirumuskan sebagai TP sama dengan Fx, di mana P ini sebagai output atau keluaran produksi dan X sebagai input atau masukan dari faktor produksi. Lalu yang kedua ada produk marginal yang dirumuskan sebagai MP sama dengan turunan dari faktor produksi atau yang juga bisa disyaratkan dengan F
turunan dari X. Lalu yang ketiga ada produk rata-rata yang dirumuskan sebagai AP sama dengan TP per X, di mana TP ini merupakan produk total dan X merupakan input dari faktor produksi. Nah, dari sini fungsi produksi adalah integral dari produk marginal, sehingga dapat dibentuk fungsi TP sama dengan integral MP terhadap X, atau juga bisa disimbolkan dengan integral Fx terhadap X. Adapun contoh soal mengenai fungsi produksi. Ada dua contoh soal yang poin A yaitu marginal produk sama dengan 18X plus 3X pangkat 2. Soal yang ke B yaitu marginal produk sama dengan 30X plus 1,5X pangkat 2. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Untuk penyelesaian poin A yaitu marginal produk sama dengan 15X plus 3X pangkat 2. Produk total dapat kita peroleh dari marginal produk atau produksi marginalnya terhadap X, yaitu dengan memasukkan rumus produk total dan sama dengan integral MP kali dx sama dengan integral F X kali dx. Kemudian memasukkan nilai X-nya yaitu 18X plus 3X pangkat 2. Kemudian sehingga diperoleh hasil produk total 9X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus K, di mana K adalah suatu konstanta. Sementara itu, produk rata-rata dapat diperoleh dari hasil produk total yang diperoleh dari perintegralan marginal produk, yaitu dengan rumus produk rata-ratanya itu AP sama dengan TP per X dengan nilai 9X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus K per X. Kemudian mendapatkan hasil 9X plus X pangkat 2 plus X per X. Kemudian contoh yang kedua yaitu poin B. Marginal produk sama dengan 30X plus 1,5X pangkat 2. Kemudian carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Produk total dapat diperoleh dari perintegralan dari marginal produk atau produksi marginalnya terhadap X, yaitu 30X plus 1,5X pangkat 2 dengan rumus produk total yaitu integral MP kali dx, yaitu dengan integral MP kali dx, kemudian memasukkan nilai X-nya yaitu 30X plus 1,5X pangkat 2 kali dx dan mendapatkan hasil 15X pangkat 2 15X pangkat 2 plus 0,5X pangkat 2 plus K, di mana K adalah konstanta. Kemudian mencari produk rata-rata. Produk rata-ratanya itu AP sama dengan TP per X, yaitu 15X pangkat 2 plus 0,5X pangkat 2 plus K per X. Kemudian mendapatkan hasil 15X plus 0,5X plus K per X.